William disebut cabut akses. Camilla ke properti. Wallace. Pertarungan senyap yang mengguncang jantung monarki Inggris. Di balik dinding tebal istana dan koridor-koridor sunyi yang selama berabad-abad menyimpan rahasia kerajaan, sebuah dokumen rahasia dikabarkan menjadi pemicu gelombang ketegangan baru di lingkungan keluarga kerajaan Inggris. Menurut berbagai rumor yang beredar di kalangan pengamat kerajaan dan sumber-sumber anonim yang mengaku dekat dengan lingkaran dalam istana, Pangeran William disebut telah menandatangani sebuah perintah keluarga yang mengubah secara drastis aturan akses terhadap salah satu properti paling penting yang terkait dengan gelar Prince of Wales. Dokumen tersebut, yang konon tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui publik, segera memicu bisikan dari Windsor hingga Balmoral. Inti dari keputusan itu disebut berkaitan dengan pembatasan hak akses yang selama ini dinikmati oleh Ratu Camilla terhadap sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai simbolis luar biasa bagi masa depan monarki. Meskipun tidak pernah ada konfirmasi resmi dari Istana Buckingham maupun Duchy of Cornwall, cerita yang beredar menggambarkan keputusan tersebut bukan sebagai tindakan emosional, melainkan langkah administratif yang terencana dan sangat hati-hati. Bagi sebagian kalangan, langkah itu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol atas aset-aset yang akan menjadi fondasi pemerintahan William di masa depan. Laporan tidak resmi menyebutkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut bermula dari sebuah pertemuan strategi tertutup yang dihadiri William, Putri Anne, dan sejumlah penasihat senior yang selama ini dikenal sangat setia pada kelangsungan institusi kerajaan. Awalnya, pertemuan itu dikabarkan hanya bertujuan mengevaluasi berbagai aturan mengenai penggunaan properti dan hak-hak keramatamahan yang terkait dengan kawasan Wales. Namun, suasana disebut berubah ketika pembahasan beralih pada persoalan akses, undangan tamu, serta pengaruh sosial yang berkembang di sekitar properti tersebut. Menurut rumor yang beredar, diskusi menjadi semakin serius hingga beberapa staf diminta meninggalkan ruangan sementara sebuah dokumen rahasia disusun dan disahkan. Sumber-sumber anonim mengklaim bahwa dokumen tersebut mendefinisikan ulang siapa saja yang berhak mengakses kawasan tertentu, siapa yang dapat menyelenggarakan acara, serta siapa yang memiliki kewenangan dalam mengatur aktivitas sosial yang terkait dengan properti tersebut. Jika kabar itu benar, maka perubahan tersebut secara efektif menghapus sejumlah hak istimewa informal yang selama ini diasosiasikan dengan Camilla. Perubahan dikabarkan langsung terasa di tingkat operasional. Sistem penjadwalan internal disebut diperbarui, prosedur keamanan direvisi, dan sejumlah kebiasaan lama yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai bagian dari tata kelola rumah tangga, kerajaan mendadak menghilang tanpa penjelasan publik. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah klaim bahwa Raja Charles III baru mengetahui keseluruhan rencana setelah berbagai persiapan administratif selesai dilakukan. Meski kebenarannya belum dapat diverifikasi, narasi tersebut menggambarkan Charles sebagai sosok yang berada dalam posisi sulit antara menjaga keharmonisan keluarga dan mempersiapkan masa depan institusi yang suatu hari akan diwariskan kepada William. Bagi William, menurut para pengamat yang mendukung teori tersebut, persoalan ini bukan sekadar konflik pribadi. Properti yang terkait dengan gelar Prince of Wales dipandang sebagai simbol tanggung jawab dan kesinambungan kerajaan. Dalam tradisi monarki Inggris, tanah, bangunan, dan kawasan bersejarah bukan hanya aset fisik, melainkan lambang legitimasi dan identitas yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itulah, setiap perubahan akses terhadap properti kerajaan seringkali dipandang memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan administrasi. Setiap undangan, setiap kunjungan, dan setiap keputusan mengenai siapa yang boleh berada di sana dapat dibaca sebagai sinyal mengenai arah kekuasaan di masa depan. Laporan-laporan tidak resmi bahkan menyebut bahwa selama berbulan-bulan sebelumnya, para administrator telah melakukan peninjauan terhadap catatan tamu dan izin akses. Secara resmi, jika memang ada, proses tersebut kemungkinan hanya merupakan audit rutin. Namun, menurut berbagai spekulasi, audit itu berkembang menjadi evaluasi yang lebih mendalam mengenai batas-batas pengaruh di sekitar aset yang akan menjadi bagian penting dari pemerintahan William kelak. Lingkaran sosial yang lebih luas di sekitar Camilla disebut menjadi salah satu fokus perhatian. Tidak ada tuduhan pelanggaran yang pernah disampaikan secara terbuka. Namun, sejumlah kalangan konservatif dalam lingkungan kerajaan konon merasa bahwa batas-batas yang melindungi warisan masa depan raja berikutnya mulai menjadi terlalu longgar. Inilah yang konon mendorong Putri Anne mengambil peran penting dalam persoalan tersebut.
Bagi Anne, masalah yang berkembang bukanlah tentang perasaan pribadi seseorang yang merasa tersinggung, diabaikan, atau tidak dihargai. Yang menjadi perhatian utamanya adalah apakah aset-aset penting kerajaan dapat tetap terlindungi dari tekanan informal yang lambat laun berpotensi berubah menjadi tuntutan permanen. Para pengamat kerajaan selama bertahun-tahun sering membahas ketegangan yang tersembunyi di balik citra persatuan keluarga kerajaan. Spekulasi mengenai perselisihan ini semakin memperkuat anggapan bahwa monarki sedang memasuki fase yang lebih tegas, di mana struktur kelembagaan mulai ditempatkan di atas pertimbangan emosional. Dalam konteks tersebut, sebuah kawasan milik kerajaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat tinggal atau lokasi peristirahatan keluarga. Properti itu berubah menjadi simbol yang lebih besar. Sebuah ujian mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas kekuasaan di masa depan. Di satu sisi terdapat hubungan pribadi, loyalitas lama, dan dinamika emosional yang rumit di sekitar Raja Charles III dan Ratu Camilla. Di sisi lain, berdiri keyakinan Pangeran William bahwa keberlangsungan mahkota hanya dapat dijaga apabila tugas dan tanggung jawab ditempatkan di atas hubungan pribadi maupun kenyamanan keluarga. Menurut berbagai sumber yang tidak terverifikasi, ketegangan mencapai titik kritis saat berlangsung sebuah pertemuan pribadi yang berkaitan dengan kawasan Wales. Acara yang seharusnya menjadi pertemuan santai keluarga itu dikabarkan berubah menjadi momen yang mengungkap betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan di balik citra publik yang tampak sempurna. Permasalahan disebut-sebut bermula dari sesuatu yang tampak sederhana, daftar tamu undangan. Awalnya tidak ada yang terlihat janggal. Seperti acara kerajaan lainnya, berbagai nama diajukan dan diproses melalui jalur administratif yang biasa. Namun kemudian muncul pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memberikan persetujuan terhadap sejumlah undangan tersebut. Bagi sebagian pihak, persoalan ini hanyalah kesalahan administratif biasa. Namun, bagi lingkaran William, isu tersebut dianggap jauh lebih serius. Yang dipertanyakan bukan hanya siapa yang hadir, melainkan siapa yang merasa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tanpa melalui prosedur yang semestinya. Di dalam sistem monarki, presiden memiliki arti yang sangat besar. Sebuah pengecualian kecil hari ini dapat menjadi kebiasaan besok, dan akhirnya berubah menjadi aturan tidak tertulis yang sulit dibatalkan. Karena itulah, menurut berbagai laporan, William melihat insiden tersebut sebagai ujian terhadap batas-batas otoritas yang kelak akan menjadi tanggung jawabnya sebagai raja. Kekhawatiran semakin meningkat ketika sejumlah staf administrasi kerajaan menilai bahwa peristiwa itu mengungkap titik lemah yang selama ini mereka khawatirkan. Pihak yang membela situasi tersebut disebut berpendapat bahwa tidak ada aturan resmi yang dilanggar. Mereka menganggap semuanya masih berada dalam wilayah abu-abu yang terbentuk oleh kedekatan keluarga dan tradisi lama. Namun justru wilayah abu-abu itulah yang dianggap berbahaya oleh para pendukung William. Dalam pandangan mereka, otoritas institusi seringkali melemah bukan karena pelanggaran besar, melainkan karena akumulasi pengecualian kecil yang terus dibiarkan. Di tengah situasi tersebut, Putri Anne dikabarkan merespons dengan pendekatan yang sangat khas. Alih-alih membiarkan persoalan larut dalam emosi keluarga, ia disebut mendorong dilakukannya peninjauan menyeluruh terhadap prosedur dan catatan administrasi. Berbagai dokumen, izin akses, serta mekanisme persetujuan acara ditelaah kembali secara rinci. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai fleksibilitas, ternyata mulai diperlakukan sebagai persoalan kelembagaan yang serius. Sementara itu, Raja Charles III disebut berada dalam posisi yang sulit. Sebagai suami sekaligus ayah, ia dikabarkan berusaha meredakan ketegangan dari kedua pihak. Namun, tekanan yang berasal dari tanggung jawab publik, kondisi kesehatan, dan konflik internal keluarga membuat situasi semakin kompleks. Menurut berbagai spekulasi yang beredar, William akhirnya menyimpulkan bahwa masa peringatan informal telah berakhir. Ia merasa telah menyaksikan kekhawatiran berubah menjadi pola berubah menjadi tekanan, dan tekanan mulai menyentuh wilayah warisan yang suatu hari akan menjadi tanggung jawabnya untuk dijaga. Dalam hitungan jam setelah kebijakan itu diberlakukan, sistem administratif kerajaan dikabarkan mulai mencerminkan perubahan tersebut. Para staf yang sebelumnya bekerja berdasarkan kebiasaan lama disebut menerima arahan baru. Jadwal mengalami penyesuaian. Hak akses dipersempit. Catatan internal diperbarui dengan bahasa yang lebih tegas dan lebih sedikit ruang untuk penafsiran pribadi.
Bagi sebagian pengamat internal, situasi itu menyerupai perang birokrasi yang berlangsung dalam keheningan. Tidak ada pernyataan publik yang mengumumkan konflik. Tidak ada pertengkaran terbuka yang terlihat oleh masyarakat. Namun di balik pintu-pintu tertutup, keseimbangan kekuasaan tampaknya sedang berubah. Menurut berbagai interpretasi yang beredar di lingkungan istana, Raja Charles III merasa tidak nyaman dengan kekuatan dari langkah tersebut. Mereka yang dekat dengan rumah tangga kerajaan menyebutkan bahwa sang raja khawatir keputusan itu dapat memperdalam keretakan kepercayaan di dalam keluarga. Bukan karena tindakan tersebut tidak memiliki alasan, melainkan karena tindakan itu memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan yang selama ini berusaha dipertahankan. Selama bertahun-tahun, Charles diyakini berusaha menjaga keseimbangan antara kesetiaan kepada Camilla dan kewajibannya terhadap institusi monarki. Namun peristiwa ini dianggap sebagai sinyal bahwa Pangeran William tidak lagi bersedia membiarkan ikatan emosional memengaruhi batas-batas yang menurutnya harus melindungi warisan kerajaan. Di mata sejumlah pejabat dan penasihat kerajaan, keputusan itu bahkan memiliki makna yang lebih besar. Mereka melihatnya sebagai gambaran awal dari gaya kepemimpinan William di masa depan. Bukan kepemimpinan yang keras dalam penampilan, melainkan kepemimpinan yang disiplin, terkendali, dan siap bertindak ketika fondasi institusi dianggap berada dalam risiko. Dalam konteks tersebut, dokumen yang memicu kontroversi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pembatasan akses. Dokumen tersebut menjadi pesan kepada seluruh rumah tangga kerajaan, para penasihat, dan jaringan pengaruh informal yang selama ini beroperasi di sekitar mahkota. Era berikutnya, menurut tafsiran banyak pihak, tidak akan dipimpin oleh kenyamanan, sentimentalitas, atau tekanan pribadi. Ketika pagi tiba, suasana di lingkungan kerajaan dikabarkan telah berubah. Lingkaran dekat Camilla disebut merasakan dampak psikologis keputusan tersebut bahkan sebelum ada pembicaraan terbuka mengenai konsekuensinya. Para pendukung Putri Anne melihatnya sebagai langkah perlindungan yang diperlukan. Sementara itu, penasihat William menafsirkannya sebagai bentuk disiplin kepemimpinan yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Charles berada dalam posisi yang paling sulit. Sebagai suami dan sekaligus ayah dari pewaris takhta, ia terjebak di antara dua loyalitas yang sama-sama penting. Tidak ada pernyataan resmi yang mampu menghapus kenyataan bahwa ketegangan tersebut telah muncul ke permukaan. Ketika kabar mengenai pembatasan itu mulai menyebar melalui lingkaran kerajaan, reaksi keras pun bermunculan. Sekutu Camilla dilaporkan merasa marah dan menganggap langkah tersebut sebagai penghinaan yang disengaja. Menurut sejumlah sumber yang dekat dengan lingkungan istana, mereka percaya bahwa keputusan itu bukan hanya soal aturan administratif, melainkan upaya untuk mengurangi pengaruh jangka panjang Camilla terhadap masa depan pemerintahan William. Beberapa pihak bahkan dikabarkan berusaha meminta mediasi melalui Raja Charles, dengan harapan kebijakan tersebut dapat dilunakkan. Mereka menilai keputusan itu terlalu mendadak dan berpotensi merusak persatuan yang selama bertahun-tahun diupayakan oleh sang raja. Namun laporan yang beredar menyebutkan bahwa William tidak menunjukkan keinginan untuk mundur. Baginya, membatalkan atau melonggarkan aturan yang baru saja ditegakkan akan melemahkan batas yang telah ia ciptakan. Langkah mundur semacam itu berisiko mengirim pesan bahwa aturan masih dapat dibengkokkan jika tekanan emosional atau pengaruh pribadi cukup besar. Disinilah peran Putri Anne disebut menjadi sangat penting. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai penjaga disiplin internal monarki, itu dikabarkan mendukung posisi William dengan ketegasan yang sama seperti yang selama ini membuatnya dihormati. Bagi Anne, persoalan tersebut bukan tentang balas dendam ataupun persaingan pribadi. Ini adalah soal kelangsungan institusi. Jika pengaruh informal dapat mengesampingkan protokol dalam satu bidang, maka batas-batas lain yang melindungi monarki pada akhirnya juga dapat dipertanyakan. Kekhawatiran inilah yang konon mendorong perluasan peninjauan administratif ke berbagai area lain yang sebelumnya jarang disentuh. Rumor mulai beredar bahwa persetujuan tamu, izin akses, dan berbagai pengaturan rumah tangga kerajaan akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Apa yang awalnya tampak sebagai pembatasan terhadap satu individu perlahan berubah menjadi simbol pembersihan yang lebih luas terhadap jaringan pengaruh tidak resmi yang telah lama berkembang di balik kehidupan kerajaan. Sementara itu, Charles semakin terlihat terisolasi.
Setiap upaya yang ia lakukan untuk menjaga perdamaian justru tampak menyeretnya lebih jauh ke tengah perpecahan. Di satu sisi terdapat tuntutan untuk melindungi keluarga. Di sisi lain terdapat kebutuhan untuk menjaga integritas institusi yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut berbagai spekulasi dan laporan dari kalangan yang disebut sebagai orang dalam istana, Raja Charles III menghadapi salah satu dilema paling sulit dalam masa pemerintahannya. Di satu sisi, ia memiliki kewajiban moral untuk melindungi Ratu Camilla, wanita yang telah mendampinginya selama puluhan tahun melalui berbagai badai kontroversi. Di sisi lain, ia harus mempertahankan hubungan dengan putra mahkota Pangeran William dan Putri Anne, dua figur yang diyakini semakin berpengaruh dalam menentukan arah masa depan keluarga kerajaan. Konflik yang disebut-sebut berkaitan dengan pengelolaan aset dan akses terhadap properti kerajaan itu perlahan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bagi sebagian pengamat kerajaan, persoalan tersebut bukan lagi sekadar tentang hak akses atau administrasi internal. Yang dipertaruhkan adalah suksesi, kewenangan, serta bentuk monarki yang akan muncul setelah berakhirnya era Charles. Banyak komentator kerajaan mulai melihat tanda-tanda bahwa William sedang membangun fondasi pemerintahannya sendiri. Berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianggap lebih personal dan penuh kompromi, model kepemimpinan yang diasosiasikan dengan William digambarkan lebih disiplin, lebih terstruktur, dan jauh lebih ketat dalam memisahkan urusan keluarga dari kepentingan institusi. Di tengah situasi tersebut, muncul desas-desus mengenai sebuah kesepahaman tidak resmi yang oleh sebagian pihak disebut sebagai Heirs Accord. Kesepakatan yang konon didukung oleh William dan Putri Anne itu didasarkan pada satu prinsip utama. Aset kerajaan tidak boleh rentan terhadap jaringan pengaruh informal. Prinsip tersebut dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa keputusan penting tidak lagi ditentukan oleh hubungan pribadi, melainkan oleh aturan dan otoritas yang terdokumentasi dengan jelas. Bagi kelompok konservatif di dalam lingkaran kerajaan, gagasan tersebut memiliki makna yang sangat penting. Mereka percaya bahwa kekuatan monarki tidak terletak pada kenyamanan keluarga, melainkan pada kemampuan institusi mempertahankan batas-batas yang jelas antara hubungan pribadi dan tanggung jawab negara. Putri Anne disebut-sebut memandang perselisihan mengenai aset kerajaan sebagai bukti bahwa sentimen pribadi telah terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Sementara itu, William diyakini melihat situasi tersebut sebagai peringatan tentang risiko yang dapat muncul apabila garis kewenangan menjadi kabur. Nama Pangeran Edward juga kerap disebut dalam berbagai spekulasi. Meski jarang tampil dalam konflik terbuka, ia digambarkan sebagai sosok yang memahami setiap detail hukum dan protokol kerajaan. Dalam banyak kasus, kekuatan terbesar bukanlah milik mereka yang berbicara paling keras, melainkan mereka yang memahami setiap klausul yang mengatur jalannya institusi. Seiring menguatnya pendekatan baru tersebut, berbagai hak istimewa informal kabarnya mulai dievaluasi ulang. Kebiasaan yang sebelumnya dapat diselesaikan melalui panggilan telepon pribadi atau kesepahaman antar keluarga kini harus melalui prosedur yang lebih formal. Daftar tamu, akses ke properti tertentu, hingga berbagai bentuk keramahan tradisional dilaporkan mulai ditinjau melalui standar yang jauh lebih ketat. Pesan yang muncul dari perubahan ini tampak jelas. Monarki masa depan tidak akan bergantung pada asumsi atau hubungan pribadi. Sebaliknya, segala sesuatu harus memiliki dasar administratif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam suasana seperti itu, posisi Camilla dikabarkan menjadi semakin rumit. Secara publik, tidak ada tanda-tanda perpecahan. Kegiatan kerajaan tetap berlangsung, senyum tetap ditampilkan di hadapan kamera, dan kewajiban resmi terus dijalankan. Namun berbagai laporan menyebutkan adanya jarak yang semakin terlihat antara lingkaran kerja Camilla dan kelompok yang tengah mempersiapkan masa depan pemerintahan William. Bukan pengasingan dalam arti tradisional, melainkan pengurangan pengaruh secara perlahan. Kesempatan untuk terlibat dalam diskusi strategis disebut semakin terbatas, sementara batas-batas kewenangan baru mulai dibangun di sekitar struktur calon pemerintahan berikutnya. Raja Charles sendiri dikabarkan memahami alasan di balik berbagai perubahan tersebut. Meskipun diyakini merasakan ketidaknyamanan atas situasi yang dihadapi istrinya, ia juga menyadari bahwa mempertahankan stabilitas institusi mungkin lebih penting daripada mempertahankan kenyamanan pribadi.
Kesadaran itulah yang konon menjadi titik balik penting. Monarki mulai bergerak menuju fase pemerintahan internal yang lebih terkendali, di mana akses bukan lagi bentuk penghormatan yang otomatis diberikan, melainkan hak istimewa yang harus memiliki dasar yang jelas. Jarak itu bukanlah permusuhan terbuka. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada konfrontasi publik, dan tidak ada tindakan yang dapat langsung dibaca sebagai konflik. Sebaliknya, yang muncul adalah bentuk pemisahan yang lebih halus namun jauh lebih signifikan. Pertemuan informal menjadi semakin jarang, akses yang sebelumnya dianggap wajar mulai dipertanyakan, dan berbagai keputusan strategis tampaknya semakin bergerak melalui jalur yang berbeda. Para pengamat kerajaan menggambarkan suasana tersebut sebagai periode jarak yang terkendali. Semua pihak tetap menjaga kesopanan dan citra persatuan yang selama ini menjadi fondasi stabilitas monarki. Namun di balik layar, banyak yang merasakan bahwa institusi kerajaan sedang mempersiapkan diri untuk era berikutnya, bahkan sebelum transisi itu secara resmi terjadi. Menurut sejumlah interpretasi, Pangeran William semakin fokus pada kredibilitas jangka panjang institusi yang suatu hari akan dipimpinnya. Ia diyakini memandang bahwa masa depan monarki tidak boleh dibangun di atas batas-batas yang kabur antara hak istimewa, pengaruh pribadi, dan kewenangan resmi. Bagi William, keberlangsungan mahkota tidak hanya bergantung pada popularitas publik, tetapi juga pada disiplin internal yang kuat. Kerajaan Inggris telah melewati berbagai badai sepanjang sejarahnya. Skandal keluarga, pengunduran diri raja, perceraian yang mengguncang publik, hingga masa-masa berkabung nasional pernah menguji ketahanan institusi tersebut. Namun menurut pandangan yang dikaitkan dengan William, ancaman terbesar bukan selalu datang dari luar. Bahaya yang lebih serius justru bisa muncul dari pelonggaran aturan internal yang perlahan mengikis fondasi kerajaan itu sendiri. Dalam konteks inilah, nama Putri Anne kembali muncul sebagai sosok penting. Selama bertahun-tahun, Anne dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan yang menjunjung tinggi disiplin, tugas, dan tanggung jawab institusional. Berbagai sumber menyebut bahwa ia terus mengingatkan orang-orang terpercaya di sekitar istana bahwa kesinambungan monarki hanya dapat dijaga melalui ketegasan. Bagi Anne, loyalitas sejati bukanlah tentang memberikan kenyamanan kepada semua pihak. Loyalitas adalah keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi melindungi institusi yang lebih besar daripada kepentingan individu. Dalam pandangan tersebut, aturan dan tradisi bukan sekadar formalitas, melainkan kerangka yang menjaga kestabilan kerajaan dari generasi ke generasi. Sementara itu, Ratu Camilla dikabarkan tetap mempertahankan sikap tenang di hadapan publik. Tidak ada tanda-tanda perlawanan terbuka maupun upaya untuk menantang otoritas William. Mereka yang berada dekat dengan lingkarannya menyebut bahwa Camilla memahami pentingnya menjaga martabat dan citra kerajaan. Namun berbagai bisikan dari lingkungan istana menyebut adanya rasa frustrasi yang sulit dihindari. Jika benar, pengaruhnya terhadap struktur masa depan monarki semakin menyempit, maka itu merupakan perubahan besar dibandingkan posisi yang selama ini ia miliki sebagai permaisuri Raja Charles III. Camilla tetap menjadi ratu, tetapi arah masa depan kerajaan tampaknya semakin banyak dibentuk oleh generasi berikutnya. Di tengah semua itu, Raja Charles III disebut berada dalam posisi yang paling rumit. Sebagai kepala keluarga sekaligus kepala negara, ia harus menjaga keseimbangan antara hubungan pribadi dan kebutuhan institusional. Setiap keputusan memiliki konsekuensi emosional. Setiap dia memiliki makna politik. Setiap penampilan publik menjadi simbol dari persatuan yang harus terus dipertahankan. Banyak pengamat meyakini bahwa monarki kini memasuki fase transisi yang tidak diumumkan secara resmi, tetapi dapat dirasakan melalui perubahan-perubahan kecil dalam sistem, protokol, dan jaringan penasihat. Era Charles masih berlangsung, namun bayang-bayang kepemimpinan William semakin terlihat jelas. Keputusan-keputusan yang dikaitkan dengan William kini dipandang sebagai gambaran awal tentang bagaimana ia akan memerintah kelak. Tidak melalui tindakan yang dramatis atau pernyataan yang sensasional, melainkan melalui pendekatan yang menekankan struktur, disiplin, dan kejelasan batas kewenangan. Dalam kerangka tersebut, berbagai pembatasan akses terhadap properti kerajaan yang dikabarkan terjadi bukan dilihat sebagai tindakan personal, melainkan sebagai simbol perubahan filosofi kepemimpinan. Aset kerajaan yang terkait dengan masa depan takhta dianggap tidak lagi dapat diakses berdasarkan kebiasaan lama atau hubungan pribadi semata.
Setiap hak istimewa harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kepentingan institusi. Putri Anne disebut menjadi pendukung utama pendekatan ini. Banyak pihak percaya bahwa dukungannya memberikan kekuatan moral dan institusional bagi langkah-langkah yang diambil William. Jika Charles masih mempertimbangkan aspek emosional dari setiap keputusan, Anne lebih fokus pada kebutuhan jangka panjang kerajaan. Perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu yang selama bertahun-tahun menikmati pengaruh melalui hubungan personal dan kedekatan sosial. Beberapa orang bahkan disebut menyimpulkan bahwa masa penuh kelonggaran telah berakhir. Era baru tampaknya akan ditandai oleh pengawasan yang lebih ketat, prosedur yang lebih formal, dan toleransi yang lebih rendah terhadap pengecualian. Pada akhirnya, inti dari semua perkembangan ini bukanlah soal satu properti, satu dokumen, atau satu perselisihan internal. Yang dipertaruhkan adalah bentuk kekuasaan kerajaan di masa depan. Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang memiliki akses, melainkan siapa yang akan menentukan arah monarki pada dekade-dekade mendatang. Jika laporan-laporan tersebut benar, maka Pangeran William telah menunjukkan bahwa kepemimpinannya akan berakar pada prinsip bahwa institusi harus didahulukan di atas kenyamanan pribadi. Dalam pandangan itu, warisan kerajaan tidak dilindungi oleh perasaan, melainkan oleh aturan yang ditegakkan secara konsisten. Dan disitulah letak paradoks terbesar monarki modern. Mahkota memang dikenakan oleh sebuah keluarga, tetapi untuk bertahan hidup, ia tidak selalu bisa dijalankan seperti sebuah keluarga. Di balik gerbang istana yang tertutup rapat, masa depan kerajaan Inggris tampaknya sedang dibentuk oleh pilihan yang dingin, terukur, dan penuh konsekuensi. Pilihan yang menempatkan struktur di atas sentimen dan kewajiban di atas kedekatan pribadi.